Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 1801064 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penggolongan obat. Apa itu obat? Obat didefinisikan sebagai senyawa zat, baik kimiawi, hewani maupun nabati, yang digunakan yang dalam dos layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejala-gejalanya, juga untuk mendiagnosa penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Kita masuk ke penggolongan obat. Apa itu penggolongan obat? Sesuai Permenkes nomor 917 strip Menkes strip per strip 10 dan strip 1993 tentang daftar wajib obat jadi, bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, ketetapan penggunaan, serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika. Baiklah, yang pertama kita masuk ke obat bebas, di mana obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas tanpa resep dokter, tidak termasuk ke dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes Republik Indonesia. Penandaan untuk obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, berikut ialah contoh obat yang termasuk dalam obat bebas. Di antaranya adalah paracetamol yang digunakan untuk obat demam, Diatep untuk obat diare, Sanmak untuk obat lambung, dan yang terakhir ialah Seluloxol untuk mengobati mata ikan. Yang kedua, masuk ke obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk ke dalam golongan obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Penandaan obat golongan ini adanya lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan ditandai dengan 6 peringatan khusus. Peringatannya tersebut adalah sebagai berikut. Peraturan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Peraturan nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peraturan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Peraturan nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Peraturan nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Dan peraturan nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Berikut kita masuk ke contoh obat bebas terbatas. Yang pertama diantaranya ada Decolgen, di mana untuk meredakan gejala flu. Yang kedua ada formula fix anak-anak. Kemudian juga ada Ultrasin, juga ada obat Liadin, dan yang terakhir betadin obat kumur. Yang ketiga kita masuk ke obat wajib apotik. Obat wajib apotik atau OA menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 strip Menkes strip SK strip 7 strip 1990 tentang obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter. Contoh obat yang termasuk ke dalam golongan OA, salah satunya ialah ranitidin yang digunakan untuk mengatasi lambung. Selanjutnya yang keempat masuk ke obat keras. Obat keras atau obat daftar G menurut Belanda, G singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Obat keras dalam kemasannya ditandai dengan bulatan berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obat yang termasuk ke dalam obat keras ialah ada amoksisilin, itu untuk antibiotik. Yang kedua ada obat kaptopril
untuk obat antihipertensi, juga ada infus, dan lain-lain. Yang kelima, kita masuk ke obat narkotika, di mana obat golongan narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk penandaan obat narkotika ditandai dengan lambang palang medali merah. Berikut contoh obat untuk golongan narkotika ini ialah Kodipron, di mana Kodipron ini ialah obat untuk mengatasi batuk. Menurut undang-undang, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, di antaranya 1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ialah opium mentah, tanaman koka, heroin, amfetamin, dan lain-lain. 2. Narkotika golongan 2 merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetanil, metadon, petidin, dan lain-lain. Narkotika golongan 3 ialah merupakan narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, norkodein, propiram, dan lain-lain. Yang terakhir kita masuk ke penggolongan obat psikotropika, di mana psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Salah satu contoh obat yang termasuk ke dalam golongan obat psikotropika ialah alprazolam yang digunakan untuk sedatif atau penenang. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.